Bismillahirrahmanirrahim. Halo teman-teman, kita berjumpa lagi bersama FA Production. Hari ini kita akan membahas review pembelajaran untuk pembelajaran 5 materi kalkulus bidang matematika di program fasilitasi guru belajar calon ASN P3K yang sudah saya laksanakan 10 Maret 2021 yang lalu. Oke, langsung saja. Kita membahas soal yang pertama, yaitu integral nilai mutlak X dx, batas bawahnya min 3, batas atasnya 3 adalah titik-titik. Oke, teman-teman, pertama kita analisis soalnya dulu ya, karena soalnya adalah integral dari nilai mutlak X atau X begitu. Kita punya atau kita tahu bahwa apabila fx-nya sama dengan x atau y sama dengan x, maka gambar ilustrasinya seperti ini ya. Ini garisnya y sama dengan x, kemudian batas bawahnya min 3, batas atasnya adalah 3. Konsep daripada integral itu kan sama dengan luas daerah ya. Maka seperti ini kita ilustrasikan. Ada daerah yang di bawah sumbu X, ada daerah yang di atas sumbu X. Ya, ini kita namai misalkan D1 atau daerah 1, yang ini daerah 2. Maka untuk mencari luas daerah 1, berarti batasnya adalah min 3 sampai 0 ya. Kalau mencari luas daerah 2, berarti batasnya 0 sampai 3. Untuk yang berada di bawah sumbu X, ini kita beri min ya teman-teman, jangan lupa batas bawahnya min 3, batas atasnya 0. Atau kalau mau tidak diberi min, bisa caranya adalah dengan batasnya dibalik, jadi yang bawah 0, yang atas min 3. Oke, fungsinya tetap yaitu nilai mutlak X dx, kemudian ditambah berarti ya integral batas bawahnya 0, batas atasnya 3, nilai mutlak X dx juga. Oke, jadi ini min, nilai mutlak X itu integralnya kan sama dengan setengah ya, nilai mutlak X kuadrat seperti ini. Karena ada batasnya jadi nggak dikasih C, atasnya min 3, batas bawahnya batas atasnya 0, batas bawahnya min 3. Ditambah dengan yang ini juga sama, berarti setengah, nilai mutlak X kuadrat, batas atasnya 3, batas bawahnya 0. Ini sebenarnya nggak diberi mutlak juga nggak apa-apa ya, karena dikuadratkan pasti semuanya hasilnya akan positif ya. Atau kita abaikan saja, ini min setengah dalam kurung, berarti x-nya dimasukkan 0, jadinya 0 kuadrat, kemudian x-nya dimasukkan min 3 ya. Ini min 3 kuadrat jadinya kan 9 seperti itu. Ditambah dengan setengah ya. Ini 3 berarti 9 dikurangi 0 kuadrat berarti 0 ya. Oke, ini berarti min setengah kali min 9 jadinya 9/2. Yang ini juga 9/2, maka sama dengan 18/2 sama dengan 9 ya. Begini teman-teman, jawabannya adalah yang 9 yaitu B. Kemudian kita ke soal nomor 2 ya, yaitu integral X kali cos X dx seperti ini sama dengan apa ya. Kalau ada soal seperti ini kita pakai teori integral parsial ya teman-teman. Kita pakai integral parsial yang rumusnya integral U kali dv ya, ini sama dengan U kali V dikurangi integral V kali du ya, untuk integral U kali dv. Kemudian kita ubah dulu integral X kali cos X dx ini menjadi bentuk integral U kali dv ya. Berarti X kali D dalam kurung yang menghasilkan cos X itu adalah, kalau kita turunkan sin ya, jadi turunan sin adalah cos, sehingga ini kita ubah bentuk cos X kali dx menjadi D sin X. Kalau masih bingung, boleh kita beri oret-oretan di sebelah sini ya. Jadi turunan dari sin X ya terhadap itu kan sama dengan cos. Apabila diketahui cos X dx, maka ini kan bentuknya sama dengan D sin X ya, seperti ini. Jadi kita bisa mengubah cos X dx menjadi
D sin X. Maka ini sudah dalam bentuk integral U kali dV teman-teman ya. Mana U-nya adalah X, V-nya adalah sin X. Sehingga kita bisa memasukkan ke rumus U V ya dikurangi integral V kali DU ya, dimana U-nya adalah X, V-nya adalah sin X dikurangi integral V adalah sin X kali D, U-nya adalah X, jadinya dx. Ini sama dengan E kali sin X dikurangi integral dari sin. Sama teman-teman, integral dari sin. Integral sin adalah min cos. Jadi ini adalah min cos X ya. Plus C jangan lupa teman-teman. Maka jadinya adalah X kali sin X. Min kali min jadi plus cos X plus C. Oke. Jawabannya adalah yang E ya, yaitu X sin X ditambah cos X plus C. Kita ke soal nomor 3. Soalnya adalah limit akar X kuadrat ditambah 6X ditambah 2 dikurangi akar X kuadrat min 4X plus 1, dimana X mendekati tidak terhingga. Nah, ini bagaimana cara menyelesaikannya teman-teman? Oke, ada rumus cepatnya sebenarnya ya. Jadi kalau bentuk limit X mendekati tak hingga ya, koefisien daripada X ini kita namai dengan A, yang ini kita namai dengan B, ini C ya. Koefisien X kuadrat yang belakang kita namai P, koefisien dari X yang belakang kita namai I, yang ini adalah R. Cara cepat untuk mencari nilainya adalah B dikurangi I per 2 akar A ya. Caranya seperti ini, asalkan dengan syarat A dan P-nya ini sama ya teman-teman. Nah, B-nya berarti adalah berapa? 6 dikurangi I-nya adalah berapa? Min 4. Min-nya diikutkan jangan lupa, dibagi dengan 2 akar A-nya adalah koefisien X kuadrat, berarti A-nya 1. Maka hasilnya adalah 10 per 2, yaitu 5. Seperti ini. Jawabannya yang C. Oke. Sebenarnya untuk yang soal nomor 2 tadi ya teman-teman juga ada cara cepatnya, yaitu seperti ini ya. Kita akan mencari integral X kali cos X dx. Nah, cara cepatnya adalah yang ini kita tulis ulang ya. Kita kasih pembatas, kemudian yang ini soalnya yaitu cos X. Nah, kalau sudah kita ulang untuk seperti ini ya. Untuk yang di sebelah kiri atau yang di ruas kiri itu kita turunkan, kalau yang di sebelah kanan nanti kita integralkan seperti ini. Ya. Kemudian dengan tandanya itu adalah plus min plus. Seperti itu. Kita turunkan X-nya, dia kan nilainya 1. Kemudian 1 diturunkan nilainya adalah 0. Untuk integral cos ya. Integral cos itu adalah apa? Sin ya. Integral cos itu adalah sin. Berarti sin X. Kemudian integral integral sin itu adalah apa teman-teman? Integral dari sin itu min cos, seperti ini. Nah, kemudian diapakan? Setelah ini kita kalikan ya, tapi kalikannya menyerong seperti ini. X kali dengan sin X, 1 kali dengan min cos X, seperti itu. Tapi kita perhatikan juga tanda yang di sini. Nah, karena yang di sini positif, berarti otomatis plus ya. Berarti hasilnya integral dari X kali cos X dx itu sama dengan ya. Ini positif berarti positif X kali sin X, jadinya adalah X sin X. Seperti ini. Kemudian ini min berarti ikut saja tandanya min ya. 1 kali min cos berarti min cos
X seperti ini, plus C jangan lupa ya. Maka hasilnya adalah X kali sin X cos X plus C ya, seperti ini. Hasilnya sama, cuma ini cara cepatnya ya teman-teman. Oke, nomor 3 ini juga pakai cara cepat. Sekarang ke soal nomor 4 ya, yaitu limit 6x pangkat 3 dikurangi 7x pangkat 2 dikurangi 3x dibagi dengan 2x pangkat 4 dikurangi x pangkat 3 ya, ditambah dengan 4x kuadrat. Nah, seperti ini. Oke. Dimana x mendekati tak terhingga. Oke, masih mendekati tak terhingga ya. Oke, teman-teman, kalau kita perhatikan ya, pangkat daripada pembilang dan pangkat daripada penyebut itu lebih besar pangkat penyebutnya. Yang di sini pangkat tertinggi maksudnya ya. Pangkat tertinggi penyebut adalah 4 dan pangkat tertinggi pembilang itu adalah 3 ya. Maka kalau kita logika saja ya, pangkat tertingginya sudah berbeda, lebih tinggi yang bawah. Nah, misalkan akan menghasilkan 1/x misalkan ya. 1/x karena lebih besar yang pangkat di bawah untuk limit x mendekati tak terhingga. Nah, kenapa ini saya ambil yang 1/x karena otomatis yang atas kan akan habis ya, cuma yang bawah akan sisa x. Intinya kalau kita bagi dengan x pangkat 3 saja ya, cara panjangnya adalah kita bagi masing-masing dengan x pangkat 3, maka yang jadi seperti ini, min 7x kuadrat per x pangkat 3 min 3x dibagi x pangkat 3 per yang bawah menjadi 2x pangkat 4 per x pangkat 3 plus 4x kuadrat per x pangkat 3. Nah, apabila pangkatnya sisa yang bawah masih ada x, ini kan nanti akan menghasilkan 0, ini juga 0, yang ini akan menghasilkan 1 ya, x pangkat 3 bagi x pangkat 3 itu kan 1, jadi sisanya adalah 6, cuma 6 nggak kita perhitungkan. Nah, kemudian yang ini juga nanti hasilnya min 1, juga nggak kita perhitungkan, yang ini adalah yang bawah masih ada, jadi misalkan 4/x ya, nanti akan menghasilkan 0, yang ini akan menghasilkan x, intinya akan menjadi bentuk 1/x. Cara gampangnya seperti itu, dimana x-nya mendekati tak terhingga. Ya, apabila x mendekati tak terhingga itu kan suatu bilangan yang sangat besar. Apabila 1 dibagi dengan bilangan yang sangat besar, maka dia nilainya akan mendekati 0, teman-teman. Jadi ini sama dengan 0, jawabannya adalah yang E. Oke, kita ke soal selanjutnya. Ini berarti soal nomor 5 ya. Diketahui fungsi f ini adalah bilangan real ya, selain 1/3 dipetakan ke bilangan real selain 1/3 juga ya, untuk fx sama dengan x plus 3 per 3x min 1 ya. Ini alasannya kenapa kok nggak pakai 1/3, karena kalau dimasukkan 1/3 nanti penyebutnya 0 sehingga tidak terdefinisi ya. Yang ditanya adalah f inverse-nya. Oke, saya tulis fungsinya dulu, fx sama dengan x plus 3 dibagi 3x min 1. Nah, untuk turunannya, bukan turunan ya, tapi inverse maksudnya. Untuk inverse-nya, ya, ini ada cara cepat dan ada cara panjangnya, ya. Kalau cara cepatnya berarti seperti ini ya, teman-teman. Untuk rumus fx sama dengan ax plus b per cx plus d, maka inverse-nya ya, ini rumusnya adalah min dx plus b per cx min a. Jadi bedanya cuma di ini ya, diagonal utama ya.
ini menjadi min dx, yang ini menjadi min a. Maka ya berarti rumusnya adalah min d, di mana d-nya adalah min 1. D-nya min 1 berarti min d menjadi 1 kali x berarti x. Plus b masih tetap yaitu plus 3 dibagi cx masih tetap yaitu 3x min a-nya adalah 1 ya. Berarti min a menjadi min 1. Jawabannya x plus 3 per 3x min 1 yaitu yang B. Kemudian gimana cara panjangnya? Cara panjangnya kita ubah fx-nya menjadi y, berarti y sama dengan x plus 3 per 3x min 1 ya. Kemudian kita kalikan, ini menjadi y kali 3x min 1 dengan x plus 3. Berarti ini menjadi 3xy min y dengan x 3. Oke, yang ada x-nya kita sendirikan di ruas kiri. Berarti 3xy min x sama dengan y plus 3 ya teman-teman. X-nya kita keluarkan, berarti 3y min 1 sama dengan y plus 3. Nah, kita buat x sama dengan, berarti y plus 3 per y min 1. Maka inverse-nya ya, atau f inverse x atau y inverse itu sama dengan yang ini, tinggal y-nya diganti x, maka akan menjadi x plus 3 per 3x min 1. Jawabannya juga sama, yaitu yang B. Kemudian soal nomor 6 ya teman-teman, yaitu limit akar ini x kuadrat plus 3 dikurangi akar 5x min 1 dibagi x kuadrat min 1 ya. Untuk x-nya mendekati 1. Kalau langsung kita masukkan 1, maka penyebutnya adalah 0. Kan tidak boleh karena tidak terdefinisi. Sehingga kita harus kalikan dengan akar sekawan. Akar sekawannya adalah akar x kuadrat plus 3 ditambah ya dengan akar 5x min 1 per akar ya x pangkat 3 plus 3 ditambah akar 5x min 1. Seperti ini ya teman-teman. Jadi limit kita kalikan pelangi ya, seperti ini. Oke, maka akan menghasilkan x kuadrat plus 3 kurangi 5x min 1 ya teman-teman. Ini per x kuadrat min 1 kali akar x kuadrat plus 3 ditambah akar 5x min 1. Seperti ini, x mendekati 1. Limit ini berarti menjadi x kuadrat min 5x ya. 3 min kali min 1 jadi plus 1, berarti jadi plus 4. Seperti ini dibagi dengan x kuadrat min 1 kali akar x kuadrat plus 3 ditambah akar 5x min 1. Seperti ini, dimana x mendekati 1. Intinya biar yang penyebut itu tidak menghasilkan 0 teman-teman, karena ini x kuadrat min 1 kalau masih ada itu kan masih menghasilkan 0. Oke, ini mungkin bisa saya singkat saja ya. X kuadrat min 5x plus 4 ya, itu kalau kita sederhanakan menjadi berapa? Kalau kita faktorkan menjadi x, ini x, yang ini min 1, yang ini min 4 ya teman-teman. Seperti ini. Di bawah untuk x kuadrat min 1 itu juga kalau kita faktorkan menjadi x min 1, x plus 1. Seperti ini. Kemudian yang bagian sini belakang ini tetap, yaitu akar x kuadrat plus 3 ditambah dengan akar x min 1. Kayak gini ya, untuk x mendekati 1.
Nah, ada X min 1, X min 1 kita coret saja. Berarti bisa langsung kita masukkan ya. Kita masukkan X-nya 1, berarti menjadi dalam kurung 1 min 4. Ya, intinya bawahnya kan sudah ada 0 karena X min 1 sudah dicoret. X plus 1 berarti kan 1 plus 1 seperti ini. Kali akar, yang diganti 1 berarti kan akar 1 plus 4. Ya, ditambah dengan akar 5x min 1 berarti kan kalau x-nya diganti 1 menjadi akar 5 min 1. Nah, seperti ini ya teman-teman. Berarti min 3 dengan 2 kali ya. Ini 1 plus 3 maksudnya. Akar 4 ditambah akar 4 berarti kan 2 tambah 2. Ya, seperti ini. Menjadi min 3 per 2 kali 4. Ya, atau min 3 per 8. Jawabannya adalah yang min 3 per 8 itu yang B. Oke, kita ke soal nomor 7, berarti soal yang terakhir di video kali ini, yaitu integral 5x kuadrat ditambah 1 kali 5x pangkat 3 plus 3x ya, sorry ini mau nulis 3x min 8 pangkat 6 dx. Oke. Kalau ada soal seperti ini kita pakai integral substitusi ya teman-teman. Kita pakai integral substitusi ya. Caranya kita gunakan strategi. Mungkin teman-teman juga punya cara sendiri ya. Caranya adalah saya menurunkan yang ini ya, yang dia punya pangkat ya, yaitu 5x pangkat 3 plus 3x min 8. Biasanya saya turunkan dulu terhadap x, kemudian nanti saya cari hubungannya dengan yang di depannya. Turunannya adalah 15x kuadrat plus 3 ya, seperti ini. Atau kalau kita keluarkan 3 menjadi 5x kuadrat plus 1 ya, gini. Berarti ada kaitannya ya, dimana integralnya itu bisa kita ubah menjadi integral 5x pangkat 3 ini yang di depan plus 3x min 8 pangkat 6 kali 5x kuadrat plus 1 nya taruh di belakang. Ternyata 5x kuadrat plus 1 ini kan juga bisa diubah ya. Sementara tadi ini adalah di 5x pangkat 3 plus 38 per dx. Jadi kalau kita pindah posisinya saja menjadi 5x kuadrat plus 1 kali dx, maka ini kan sama dengan di dalam kurung 5x pangkat 3 plus 3x min 8 per 3-nya kan pindah ke bawah ya. Jadi 3 kali dx-nya sudah pindah ke kanan. Jadi seperti ini. Maka kita misalkan ya, kita misalkan nanti U-nya itu adalah yang 5x pangkat 3 plus 3x min 8, nanti jadi U ya. Maka akan menghasilkan integral ya 5x pangkat 3 plus 3x min 8 ini kan berarti U pangkat 6 kali yang ini 5x pangkat 2 plus 1 dx itu kan yang ini ya, berarti di 5x pangkat 3 plus 3x min 8 per 3, berarti kan di ini kan kita ganti dengan U tadi, berarti du per 3 kali du per 3. Nah, seperti ini, atau sepertiganya taruh di depan. Integral dari U pangkat 6 du. Berarti sepertiga. U pangkat 6 itu apa integralnya? Berarti 1 per 7 U pangkat 7 plus ini. Jadinya adalah 1/21. U-nya kita kembalikan lagi teman-teman menjadi 5x pangkat 3 min 8 7 plus jalan yang sesuai. Yang sesuai adalah yang D ya, 5x pangkat 3 plus 3x min 8 pangkat 7 per 21 plus C. Demikian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.